di sini kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan terkait produk yang telah kita buat. Nah, di sini produk yang kita buat itu bersumber dari bahan utama yaitu pupuk dari kandang sapi. Nah, untuk itu apa sih pupuk dari kandang sapi ini? Kemudian kegunaannya apa, komposisinya apa? Langsung saja kepada yang bertugas saya persilakan. Oke, baik. Sudah dijelaskan dari rekan saya bahwa produk pupuk ini berasal dari kotoran ternak sapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi produk yang kami buat, di mana kami memberi nama produk ini dengan nama Mahkota Agro. Produk kami yaitu hasil dari olahan kotoran ternak sapi yang sudah kami fermentasi kurang lebih 3 minggu. Nah, pupuk kandang ini kami upayakan untuk difermentasi lebih lama agar kematangan dari pupuk terjamin baik dan juga pada saat pengaplikasian oleh petani tidak merugikan tanaman yang telah ditanam petani, karena jika pupuknya kurang matang nanti akan berakibat buruk ke tanaman yang akan diberi pupuk tersebut. Nah, produk ini kami buat juga untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memanfaatkan sumber daya yang ada atau lebih memanfaatkan pupuk organik daripada pupuk kimia. Nah, masyarakat juga dapat lebih berinovasi dari sumber daya yang ada agar lebih termanfaatkan lagi. Misalkan pada bahan yang kami gunakan yaitu kotoran ternak sapi yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, sehingga kami di sini berinovasi untuk mengolah limbah dari kotoran ternak sapi ini menjadi produk olahan yaitu pupuk kandang ini. Nah, produk ini kami kemas dengan plastik yang tebal seperti halnya yang sudah kami share screen. Tujuan kami menggunakan kemasan plastik ini agar tahan dengan air, karena pupuk kandang bila tercampur atau tidak, tempatnya itu tidak, kemasannya tidak tahan air, itu dapat mengganggu kualitas dari pupuk tersebut. Nah, dari kemasan ini kami beri label yaitu nama produk serta komposisi dan juga cara pembuatannya. Nah, kemasan juga kami press agar tahan air dan juga tidak mungkin tidak diganggu oleh organisme-organisme lain, karena memang pupuk organik ini cenderung dapat dapat diganggu oleh organisme-organisme lain. Nah, produk kami ini kami jual dalam satu kemasan itu berisikan 5 kg dengan harga sekitar 15.000. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Nike. Nah, seperti itu teman-teman deskripsi dari produk inovasi yang telah kami buat. Jadi tidak mudah sebenarnya membuat pupuk organik itu ya, namun manfaatnya itu sangat banyak sekali. Nah, bagaimana sih, apa sih aja juga bahan-bahan untuk membuatnya? Kepada yang bertugas, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang komposisi produk pupuk organik. Yang pertama yaitu kotoran sapi, yang kedua EM4, ketiga yaitu molasses, dan yang keempat adalah air. Berikut adalah cara pembuatan dalam pupuk organik. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, yaitu pupuk organik, EM4, air, dan molasses. Kemudian, mengering-anginkan kotoran sapi. Selanjutnya, yaitu mencampurkan kotoran sapi dengan larutan EM4, molasses, dan air. Yang keempat yaitu kotoran sapi difermentasikan selama 21 hari. Setiap hari harus dibalik agar proses fermentasinya berjalan dengan lancar. Yang terakhir, setelah 21 hari, pupuk organik dikemas menggunakan kemasan yang telah disiapkan. Nah, baik, seperti itu teman-temannya, kira-kira terkait bagaimana cara mengetahui apa sih komposisi dari organik anak buah. Selanjutnya di sini saya akan
dari pupuk organik ini sendiri. Nah, di sini tuh pupuk organik itu dapat menjaga lingkungan teman-teman. Jadi gimana kita bisa beralih dari pupuk kimia menuju ke pupuk organik, itu merupakan suatu langkah awal yang sangat baik untuk para petani milenial gitu. Jadi ini tugas kita untuk dari pupuk kimia kita beralih ke bahan yang bersifat organik. Nah, dengan begitu kita dapat menjaga lingkungan dengan menggunakan sampah-sampah sekitar rumah, kemudian sisa-sisa dari produk pertanian, maksud saya dari komoditas pertanian yang sudah tidak terpakai. Kita bisa menjaga lingkungan seperti itu ya. Dengan pengurangan limbah, maka produksi gas metana juga akan berkurang. Kemudian selain itu, kegunaannya juga dapat menjaga kualitas air dan tanah. Nah, di mana kandungan organik pada kompos dapat menjaga kualitas air dan tanah. Kalau terlalu banyak menggunakan bahan dari produk bahan-bahan yang memiliki unsur kimia, itu kan mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu kan akan terkikis seperti itu. Kemudian kompos itu akan memberikan kandungan organik yang baik pada struktur tanah dan mempertahankan kandungan air dalam tanah sehingga tanaman tidak perlu terlalu sering untuk disiram. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian pupuk organik ini dapat digunakan sebagai penyedia unsur hara. Nah, di mana karena bahan yang digunakan merupakan kotoran sapi, dan kotoran sapi sendiri ini itu mampu menyediakan unsur hara yang seimbang bagi tanah. Selain itu apa aja? Apalagi gitu? Ada tanah akan semakin gembur. Jika kita beralih dari kimia ke organik, maka struktur tanah pun akan semakin gembur karena kotoran sapi akan meningkatkan jumlah mikroba dalam tanah. Nah, dimana karena pupuk kimia itu mengurangi, maka kita beralih ke organik untuk menambah jumlah mikroba dalam tanah. Kemudian selain itu apalagi menjaga pH tanah. Nah, kotoran sapi juga dapat memperbaiki kondisi pH tanah yang mengalami kerusakan. Tentunya ya, karena di situ banyak sekali bahan-bahan yang sangat baik itu organik, jadi tidak ada kata-kata kimia. Itu sangat baik untuk menjaga pH tanah. Selain itu, yang terakhir ini untuk meningkatkan produksi tanaman, di mana pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk yang mampu meningkatkan produksi tanaman hingga 30%. Nah, sangat banyak sekali kan teman-teman. Nah, untuk itu alangkah baiknya kita tuh beralih dari produk yang kimia menuju ke produk organik. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Kak Aulia. Monggo. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan pupuk organik. Yang pertama yaitu harga lebih terjangkau. Harga pupuk organik ini lebih terjangkau dibandingkan pupuk kimia. Kita dapat membuatnya sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita, dan kita bisa membuatnya dalam jumlah banyak untuk digunakan pada lahan pertanian. Yang kedua yaitu bahan baku mudah untuk didapatkan. Bahan baku dari pupuk organik mudah untuk digunakan. Kita dapat memanfaatkan dengan memakai bahan alami yang berada pada sekitar rumah seperti kotoran. Yang ketiga yaitu penggunaan pupuk organik lebih aman dan sehat. Bahan yang dipakai lebih ramah terhadap lingkungan. Terlebih bahan juga aman untuk tanaman yang kita budidayakan, serta nantinya juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatkan beragam hayati. Pupuk ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan juga umur tanah yang akan lebih panjang. Adanya nutrisi organik yang terdapat pada pupuk organik akan meningkatkan hayati yang beragam dengan menyediakan nutrisi seperti misalnya mikroorganisme. Yang kelima yaitu terdapat kandungan mikroorganisme hayati yang tinggi jika dibandingkan dengan pupuk kimia. Pupuk organik lebih banyak kandungan mikroorganisme. Keberadaan kandungan tersebut sangat diperlukan tanaman untuk tumbuh serta berkembang secara maksimal. Yang keenam yaitu memelihara unsur hara pada unsur hara. Jika ditentukan kelebihan dari pupuk ini dapat memobilisasi unsur hara sebagai bentuk partikel ion yang mudah terserap oleh akar. Apabila terjadi suplai hara yang berlebih, maka akan dikendalikan oleh pupuk jenis organik. Yang ketujuh yaitu mampu menyuburkan tanah. Pupuk organik juga mempunyai peran untuk mencegah terjadinya penipisan pada lapisan tanah dan dapat meningkatkan struktur tanah serta kelembapan tanah juga bisa terjaga. Mungkin langsung saja itu kelebihan dari produk kami. Saya kembalikan ke rekan kerja saya, Mbak Niko. Baik, terima kasih kepada Kak Aulia yang sudah memaparkan terkait
apa sih kegunaan dari pupuk organik ini. Nah, di sini saya membawa produk yang sudah berhasil dari tim kami buat, yaitu pupuk organik ini. Nah, dalam satu kemasan pupuk organik ini terdapat 5 kilogram pupuk. Nah, di sini sudah ada tertera label. Jika teman-teman bingung apa sih kayak komposisinya itu, nah di baliknya juga ada komposisinya. Jadi di depan ini label. Nah, di sini ada komposisi terkait pupuk organik yang berhasil tim kami buat. Nah, sekian dari expo terkait pupuk organik dari bahan utama pupuk kandang sapi. Kami dari tim 6 mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.